Kakak kamu itu playboy juga ya? Abis dia bawain Raya, terus kan peluk-pelukan. So mesra. Ya Ma, biarin aja sih, namanya juga suami istri. Wajar lah kalau mereka mesra. Kamu gak cemburu? Cemburu? Ngapain cemburu sih Ma? Zidan, kamu itu harusnya pakai otak. Kamu itu udah harus mulai belajar cemburu. Karena sebentar lagi akan terjadi tragedi cinta segitiga antara Sakti, Raya, dan perempuan Nepal itu. Ma, Mama nih kebanyakan nonton sinetron ya? Hah? Pakai cinta segitiga segala. Dengar ya Zidan, nanti Raya akan tahu kalau Sakti sudah punya istri lain sebelum mereka menikah. Dan Raya akan marah besar. Disitulah celah untuk kamu masuk. Tapi kayaknya nggak mungkin Ma. Raya kelihatannya cinta banget sama Sakti loh Ma. Ya mainnya yang cantik dong Zidan. Pelan-pelan kamu deketi Raya. Jadi sahabatnya. Dan suatu saat Raya akan takluk sama kamu. Mama emang paling jenius. Visioner. Kamu kerja sayang pagi-pagi gini? Tidak sayang. Terus kamu mau kemana? Aku mau ke makam mama. Soalnya ini kan hari meninggalnya mama. Kenapa kamu gak bilang? Yaudah aku temenin ya hari ini. Jangan sayang. Kamu di rumah saja. Terkadang aku ingin menyendiri. Bersama mama. Iya aku ngerti kok. Yaudah kamu berangkatnya hati-hati ya. Aku kirim doa aja dari sini. Terima kasih ya sayang. Sama-sama sayang. Bye. Astagfirullahaladzim panjang. Ya Allah, ampuni segala dosa dan hilafnya. Sayangi dia, tempatkan yang terbaik di sisimu. Amin. Mama, maafkan aku yang sudah lama tidak menengok mama di sini. Cuma foto-foto mama yang selalu mengingatkan aku bagaimana sayangnya mama ke aku. Terima kasih ya, Ma. Bukannya kamu dokter Nadia? Pak Sakti? Abis ziarah ke makam siapa? Aku ziarah ke makam mamaku. Hari ini adalah peringatan meninggalnya mama kandungku. Dokter sendiri? Sama seperti kamu. Hari ini peringatan meninggalnya seluruh keluarga aku. Apa? Seluruh keluarga? Iya. Waktu itu usiaku 10 tahun. Ada kecelakaan mobil. Aku satu-satunya yang selamat. Aku turut berduka cita. Makasih. Aku juga bingung kenapa semua orang yang dekat sama aku meninggal. Dokter tidak boleh bicara seperti itu. Bukankah kematian seseorang itu sudah tercatat di Lauhil Mahfudz? Kita tidak boleh menyalahkan takdir, dokter. Karena kita tidak tahu rencana Allah. Iya. Sejak kejadian itu, aku bertekad menjadi dokter. Itu satu-satunya cara aku bisa menyelamatkan orang banyak. Hati dokter mulia sekali. Makasih. Oh ya dokter, mau kutemani? Gak usah panggil aku dokter. Cukup Nadia aja. Oh, baiklah. Ya sudah, aku sudah selesai. Sekarang tinggal dokter. Yes. Oke.
Sakti. Papa? Kok sudah duluan di sini? Iya, Pak. Aku pikir Papa akan datang setelah pulang kantor. Oh iya, Pak. Ini kenalkan. Oke. Ya? Iya, Pak. Dia Dokter Nadia, dokter kandungan, Pak. Oh, Saya halo. Nadia. Ayahnya. Sakti. Dokter kandungan? Sebenarnya dia dokter kandungan Raya, Pak. Raya hamil? Bukan begitu maksudnya. Raya hanya konsultasi masalah kesehatan kandungannya pada Dokter Nadia. Bukan begitu, dokter? Iya Pak, saya hanya memantau kesehatan Ibu Raya saja. Ya, oke, bagus kalau gitu. Kamu memang suami yang bagus. Peduli sama istrinya, ya Bu ya. Ya udah, saya masuk dalam dulu. Oke. Iya, Pak. Ya? Aku juga mau pergi. Iya. Ayo, dokter. Digi. Andaikan aku bisa ngebuktiin ke kamu kalau aku tuh gak bersalah. Ih, pasti Surya lagi mikirin cewek yang gak jelas itu lagi deh. Pagi Surya. Dia lagi. Kamu jawabnya kayak gitu sih? Kan aku tanyanya baik-baik. Kamu pasti masih mikirin masalah yang kemarin kan? Gini deh Surya, kalau emang cewek itu beneran sayang sama kamu, dia tuh pasti bakal balik kok sama kamu. Tapi nyatanya gimana? Ini kan nomor yang dipakai Digi kemarin. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Surya. Maaf kalau aku sudah mengganggumu. Digi. Aku senang kamu nelfon aku lagi. Apa kita bisa bertemu, Surya? Oke, mau ketemuan di mana? Bagaimana kalau ketemu di tempat yang kemarin? Oke, aku langsung ke sana ya. Terima kasih. Dah. Kenapa mereka balikan lagi sih? Bikin kesel aja. Loh, Surya? Surya? Kamu kenapa, Vin? Kok bete gitu? Iya, itu kayaknya si Surya bakal nemuin cewek itu lagi deh. Serius? Makanya, kita itu harus cepet ngikutin dia. Kalau kita sampai ketemu sama tuh cewek, kita ancam dia. Jangan sampai dia berani untuk ketemu sama Surya lagi. Boleh juga sih. Tapi gimana caranya? Itu mah gampang. Kalau kita ketemu sama tuh cewek, bilang aja sama dia kalau dia masih berani ketemu sama Surya lagi, jangan salahin kita kalau dia bakal kenapa-napa. Ya kan? Iya sih. Tapi kalau misalnya dia lapor polisi gimana? Kan ntar jadi tambah ada masalah. Iya sih. Mending kita nggak usah pakai ancam-ancaman kayak gitu deh. Terus gimana dong cara nyuruh dia buat ngejauhin si Surya? Gini aja. Gimana kalau kita bilang sama cewek itu, si Surya itu playboy. Dia sering sakitin banyak cewek. Contohnya kita. Kalau kita itu korban dia. Emang dia mau jadi korban dia selanjutnya juga? Ya kan? Juga sih. Boleh tuh. Boleh juga. Aku setuju sama ide kamu. Mama, Zidan. Sarah menantuku. Sarah, kamu nggak mengizinkan Mama untuk masuk ke dalam, sayang? Mama, bukannya begitu, Ma. Aku minta maaf. Tolong jangan sakiti aku, Ma. Aku akan segera pergi dari sini. Enggak, sayang. Kami nggak akan melakukan apa-apa sama kamu, Nak. Tante Hilda, Zidan. Sarah, cepat tutup pintunya. Jangan biarkan mereka masuk. Ayo cepat, Sarah. Tunggu. Digi, Sarah. Kami datang ke sini dengan niat baik. Kami sama sekali nggak ada niat untuk mencelakai kalian. Kami cuma mau bicara sama kalian. Apa?
Apa aku tidak salah dengar? Coba diulangi sekali lagi. Enggak. Kami benar-benar tulus minta maaf. Kami terpaksa menjahati kalian. Terpaksa? Tapi apa yang membuat Mama dan Zidan terpaksa menjahati kami? Kami ini tidak melakukan apa-apa kan? Karena Mama sudah janji dengan Pak Baryadi untuk menikahkan Raya dan Syakti. Itu semua benar. Itu kenapa kita nggak punya pilihan lain selain mencelakai kalian. Tapi aku tidak percaya kalau tiba-tiba kalian minta maaf seperti ini. Katakan saja, kalian punya rencana jahat apa lagi pada kami? Tolong ya, aku dan Sarah sudah tenang tinggal di sini. Jadi kalian tidak usah mengganggu kami lagi. Enggak. Mama benar-benar tulus minta maaf, sayang. Kemarin ini, saya melihat Syakti ke rumah ini. Dan saat melihat Syakti bersama kamu, saya melihat Syakti benar-benar bahagia sekali. Saya yakin Syakti pasti mencintai kamu. Buktinya, dia menyembunyikan kamu dari kami semua. Mama merasa bersalah dan berdosa, sayang. Saya juga minta maaf sama kalian semua ya. Ya Allah, jadi Sakti dan Raya tidak menceritakan tentang aku dan DJ pada mamanya. Ya sudah, Mama jangan menangis lagi ya. Aku bisa mengerti dan aku sudah pasti memaafkan Mama dan juga Zidan. Sekalian aku juga ingin membicarakan tentang Raya. Enggak, Sarah. Kamu jangan banyak bicara, Sarah. Ini salah Mama, salah kami harus minta maaf sama kamu. Iya, tolong kasih kami kesempatan untuk menebus semua dosa-dosa kami. Aku tidak percaya. Sarah, Digi, kami ingin bawa kalian ke rumah kami. Apa? Iya, kita akan tinggal di satu atap yang sama lagi sekarang ya. Alhamdulillah, aku senang sekali. DJ, terima kasih, Ma. Ayo, masuk dulu. Aku akan memberitahu Sakti. Biarkan Sakti jangan tahu dulu, Sarah. Supaya kedatangan kamu ini biar kejutan untuk Sakti. Ya. Kejutan? Atau jangan-jangan kalian sengaja merencanakan sesuatu yang jahat lagi pada kami? Sarah, jangan ikut dengan mereka. Digi, kami tahu kami pernah buat salah sama kamu. Kami pernah buat salah sama Sarah. Wajar kalau kalian mulai nggak percaya sama kami. Kami cuma ada niat baik sekarang. Tapi kalau kalian masih nggak percaya juga, kalian boleh naik taksi. Atau kalian bisa gunakan cara apapun untuk sampai ke rumah kami. Tidak, Zidan, tidak. Kami percaya sama kamu. Kalau begitu, tolong beri waktu kami untuk menyiapkan barang-barang. Kalian bisa menunggu di dalam sambil kami membereskan barang-barang. Iya. Kami tunggu di sini ya. Iya. Mereka pikir pasti kita benar-benar sudah berubah. Mereka nggak tahu aja, Ma. Apa yang udah kita siapin buat mereka semua. Ya udah. Yang penting tujuan kita berhasil. Itu yang paling penting, Ma.